adik-adik. Hari ini kita mau belajar satu tema tentang iman yang teguh dari Yosua dan Kaleb yang terambil dari kitab Bilangan pasal 13. Kita baca mulai ayat 1 ya. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 2, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel, dan setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Perhatikan ayat yang saya garis bawahi, pemimpin-pemimpin ya. Jadi Tuhan menyuruh Musa untuk mengirimkan 12 pengintai sebelum masuk ke tanah Kanaan, dan mereka adalah para pemimpin. Saya singkat, Kaleb dari suku Yehuda, sedangkan Hosea yang nantinya disebut Yosua dari suku Efraim. Apa sih tugasnya para pengintai ini? Di dalam ayat 17 sampai 20 kalau saya ringkas, itu yang pertama tugasnya adalah mencari informasi. Bangsa yang mendiami tanah Kanaan ini bangsa yang kuat apa bangsa yang lemah? Mudah ditaklukkan atau enggak? Yang kedua, penduduknya sedikit atau banyak? Yang ketiga, bagaimana keadaan negerinya? Baik atau buruk? Kalau negerinya buruk, ya nggak usah direbut, tanahnya jelek pasti, hasilnya jelek. Tapi tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, kita percaya pasti tanah yang baik, tanah Kanaan. Dan bagaimana yang keempat? Kota-kotanya, kota benteng, kota perlindungannya berkubu atau tidak, mudah ditaklukkan atau tidak. Yang kelima, tanahnya subur atau tidak, mudah ditanam, menghasilkan buah atau tidak. Yang ke-6, ada pohon atau tidak ada pohon, tanahnya tandus atau subur, bergurun-gurun atau ada tanah berpasir, atau tanah yang mempunyai tempat untuk menanam bibit. Dan yang terakhir, pesan dari Musa adalah kepada 12 pengintai ini, bawalah hasil dari negeri Kanaan. Ya. Setelah mereka berangkat mengintai ke tanah Kanaan selama 40 hari, mereka akhirnya kembali pulang, melaporkan hasil pengintaiannya masing-masing kepada Musa. Hasil yang pertama adalah mereka membawa hasil dari tanah Kanaan, yaitu setandan anggur. Setandan anggur artinya anggur yang bisa dibawa oleh 2 orang, dan beberapa buah delima dan beberapa buah ara. Mereka menceritakan hasil susu dan madunya berlimpah, artinya tanah di sana sangat subur. Tapi ada cerita tambahan juga dari 10 orang pemimpin lainnya. Bangsa yang mendiami adalah bangsa yang kuat, bangsa yang besar, dan ada keturunan raksasa. Kita nggak mampu melawan mereka, kita nggak akan bisa masuk ke tanah Kanaan karena mereka seperti raksasa, sedangkan kita seperti belalang. Tetapi apa kata Yosua dan Kaleb? Ini yang menjadi titik tolak kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah Yosua dan Kaleb bilang, negeri yang luar biasa baik. Ya, ini kata-kata positif yang harus selalu diucapkan kalau kita mau melakukan segala sesuatu. Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Tuhan pasti sudah sediakan yang terbaik. Yang kedua, kata-kata Yosua dan Kaleb adalah, jika Tuhan Allah berkenan,
maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ya, kalau Tuhan sudah janjikan di sana ada susu dan madu, pasti Tuhan akan melindungi, menyertai, dan memberkati. Tidak ada perkara yang mustahil kalau itu sudah janji dari Tuhan. Yang ketiga, kata-kata iman dari Yosua dan Kaleb adalah jangan memberontak kepada Tuhan. Ya, karena pemberontakan kepada Tuhan artinya ketidaktaatan kita kepada perintah Allah. Ya. Yang keempat, ini yang terpenting. Jangan takut dengan bangsa itu, karena yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan Allah menyertai kita. Ya. 4 kata-kata iman ini membuat bukan menjadi Yosua dan Kaleb menjadi mudah, tetapi mereka malah mau dilempari batu oleh jemaat. Ya, karena mereka merasa kenyataan yang dilihat itu lebih mengerikan dari penyertaan Tuhan Allah. Padahal selama 40 tahun mereka setelah keluar dari tanah Mesir, apa sih yang tidak disertai oleh Allah? Mereka makan nggak bawa kompor. Gimana caranya? Tiap pagi mengambil mana. Mereka minta daging, diberikan burung puyuh sama Tuhan. Mereka kehausan, ada air yang keluar dari batu. Waktu mereka berjalan siang hari, ada tiang awan yang menaungi. Waktu mereka berjalan malam hari, ada tiang api yang menerangi, dan lain sebagainya. Sepatu, baju, ya, yang nggak pernah lapuk, kaki nggak pernah lecet, dan lain-lain. Karena tidak mempunyai iman yang teguh terhadap Allah yang benar, maka hanya Yosua dan Kaleb saja yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Ya, akibat iman yang tidak teguh kepada Allah yang benar, maka 10 pemimpin dan para pengikutnya tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Cuma Yosua dan Kaleb pemimpin, yang lainnya mati di padang gurun. Dalam setiap keadaan yang terjadi saat ini, kita mau belajar dari Yosua dan Kaleb. Yang pertama adalah harus punya iman yang benar terhadap Tuhan Yesus. Ya. Yang kedua, di dalam menghadapi setiap kesulitan harus percaya Tuhan Yesus pasti menyertai dan menolong kita. Percaya itu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan-Mu. Kami boleh ada mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih, kami mempunyai iman yang teguh. Kami melihat teladan dari Yosua dan Kaleb. Kami percaya di dalam setiap kesulitan kami, Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.